Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa dan selalu melimpahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan hingga di hari yang kita berharap semoga Allah selalu dan senantiasa melimpahkan kepada kita keberkahan, kebaikan dan keridhoannya. Kita bisa melanjutkan kegiatan belajar kita walaupun masih dengan secara online. Mudah-mudahan kita masih tetap semangat, kita masih tetap bersungguh-sungguh, masih tetap istiqomah untuk selalu belajar dan menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kemudahan, kelancaran, kesempatan, semangat, dan ketertarikan untuk selalu belajar dan memberikan kepada kita kemudahan dalam memahami ilmu-ilmu yang kita pelajari dan memberikan kita tambahan ilmu yang barokah, yang bermanfaat, yang menjadikan kita semakin memahami agama Islam, semakin takut kepada Allah, semakin dekat kepadanya, semakin bertakwa dan semakin soleh. Salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ahibati fillah, di pertemuan yang lalu kita telah membahas beberapa hal tentang kurban. Yang pertama tentang pengertian hewan kurban atau pengertian berkurban. Yang kedua hukum dan dalil berkurban. Yang ketiga syarat berkurban. Yang keempat hewan ternak yang boleh dijadikan kurban dan syarat sah dalam berkurban serta waktu berkurban. Nah, insya Allah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih berkaitan dengan kurban, tapi kita akan masuk pada pembahasan apa yang dilakukan terhadap hewan kurban dan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang yang hendak berkurban manakala 10 Zulhijjah telah tiba. Baik, kita kembali ke buku Fikih Muyassar. Mari sama-sama kita baca, kita simak, mudah-mudahan bisa dengan mudah kita pahami. Al-mas'alatul khamisatu, permasalahan yang kelima atau pembahasan yang kelima. Ma yusna'u bil udhiyati, apa sih yang harus dilakukan terhadap hewan kurban? Wa ma yalzamul mudahi, dan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang yang hendak berkurban idza dakhalatil ashru, apabila 10 hari pertama bulan Zulhijjah telah tiba. Taib, pembahasan yang pertama adalah
Ma yusna'u bil udhiyati. Apa yang yusna'u harus dilakukan bil udhiyati terhadap atau dengan hewan kurban. Yusannu lil mudahhi, disunahkan bagi orang yang berkurban, an yakula min udhiyatihi, untuk makan sebagian daging dari hewan kurbannya. Wa yahdi lil aqaribi wal jirani wal asdiqoi. Kemudian dia juga memberikan hadiah berupa daging hewan kurban yang dia sembelih kepada aqarib, karib kerabat, wal jirani, tetangga, wal asdiqo, dan teman-teman. Wa yatasaddaqu alal fuqara. Kemudian dia juga bersedekah dengan daging hewan kurban kepada orang-orang fakir miskin. Liqaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, faqulu minha, maka hendaklah kalian orang-orang yang menyembelih kurban makan minha, dari daging hasil hewan kurban kalian. Wa atimul ba'isal faqir, dan berikanlah sebagian dagingnya lagi untuk dimakan oleh orang-orang yang ba'is, dalam keadaan sengsara, al-faqir, dan miskin. Wa yustahabbu an yaj'alaha athlatan, an yaj'alaha thalathan, dan disunahkan untuk membagi-bagi daging hewan kurban menjadi 3 bagian. Thuluthun li ahli baitihi, sepertiga untuk keluarga orang yang berkurban. Wa thuluthun yut'imuhu fuqara jiranihi, dan sepertiganya lagi dia berikan kepada fakir miskin yang ada di daerah tetangganya. Atau bahasanya adalah diberikan kepada tetangga-tetangganya yang fakir. Wa yahdi thuluth, kemudian sepertiganya lagi dia berikan hadiah ya kepada karib kerabatnya, kepada orang-orang yang mampu tapi dekat atau bersaudara atau teman-temannya. Li hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hal ini berdasarkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi sifati adhiyatin Nabi, dalam menerangkan udhiyah Nabi, hewan kurban yang dikurbankan oleh Nabi SAW. Qala, ia berkata, wa yut'imu ahla baitihi sulusa, Nabi pun memberikan daging hasil hewan kurbannya ke anggota keluarganya. Wa yut'imu fuqara jiranihi sulusa, lalu Nabi juga memberikan sepertiga daging hewan kurban ke tetangganya yang fakir. Wa yatasaddaqu ala su'ali bis sulus, lalu Nabi juga memberikan sepertiga dari daging hewan kurban yang beliau korbankan kepada fakir miskin atau kepada orang yang meminta-minta. Wa yajuzu iddikharu luhumil adhahi, boleh iddikhar, untuk menyimpan luhumul adhahi, untuk menyimpan daging hewan kurban ba'da salasati ayyamin, lebih dari 3 hari. Boleh. Li hadisi Buraidah radhiyallahu anhu, hal ini berdasarkan dengan hadis Buraidah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda,
kuntu nahaitukum, dahulu saya melarang kalian, an iddikhari luhumul adhahi, melarang kalian dari menyimpan daging hewan kurban fauqa salas, untuk lebih dari 3 hari. Berarti nyimpannya kan banyak ya, karena digunakan untuk lebih dari 3 hari. Fa'amsiku ma badalakum, tapi sekarang saya memerintahkan kepada kalian, membolehkan untuk kalian, kata Nabi SAW, untuk menyimpan daging hewan kurban selama tampak kemaslahatan bagi kalian atau sesuka kalian. Ini boleh, berarti hukumnya ya menyimpan daging hewan kurban. Ahibati fillah, yaitu dia cara menyalurkan atau menyerahkan daging hewan kurban, di mana dalam Islam diajarkan untuk membaginya menjadi 3 bagian. 1 bagian, yaitu sepertiga, untuk keluarga orang yang berkurban. Sepertiganya lagi dihadiahkan kepada teman-teman, kepada karib kerabat, sekalipun mereka kaya. Lalu sepertiga yang terakhir diberikan kepada tetangga-tetangga yang fakir miskin. Itu dia ya ikhwan. Dan boleh untuk menyimpan daging hewan kurban sampai lebih dari 3 hari, itu boleh, kalau memang nampak kemaslahatan dalam hal tersebut. Baik. Kemudian asan yang kedua, ma yalzamu muridut tadhiyati, apa sih yang harus dilakukan bagi murid, bagi orang yang hendak tadhiyah, berkurban. Idza dakhalat asyru dzulhijjah, apabila 10 hari pertama bulan Zulhijjah telah tiba. Idza dakhalat asyru dzulhijjati, apabila 10 hari pertama bulan Zulhijjah telah tiba, haram alaman arada an yudahi, bagi orang yang hendak berkurban, an ya'khuza min sya'rihi, memotong rambut, haram. Au adfarihi syai'an, atau memotong kukunya, hatta yudahi, sampai dia menyembelih hewan kurbannya. Jadi siapa yang hendak berkurban dan dia sudah ada niatnya, misalnya dari tanggal 1, di tanggal 1 Zulhijjah dia udah ada niat, saya bakalan berkurban. Padahal Idul Adha kan tanggal 10. Nah selama 10 hari itu dia gak boleh motong rambut dan gak boleh motong kuku. Li hadithi Ummi Salamah radhiyallahu anha. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ummi Salamah marfu'an, dan hadis ini sampai kepada Nabi SAW. Idza dakhala al-ashru, apabila 10 hari pertama bulan Zulhijjah telah tiba, wa indahu udhiyatun, dan seseorang memiliki hewan kurban, yuridu an yudhi, dan dia ingin mengurbankannya, fala ya'khudhanna sya'ran, maka janganlah dia memotong rambutnya, wala yaklimanna zufran, dan janganlah dia memotong kukunya sedikit pun. Ya, ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, itu dia yang harus dihindarkan oleh orang-orang yang akan berkurban, yaitu jangan motong rambut, jangan motong kuku, termasuk bulu ya, yang ada di tubuh kita.
kumis misalnya. Dan yang lainnya dibiarkan sampai kapan? Nggak dipotong-potong, nggak dicukur-cukur sampai dia menyembelih hewan kurbannya. Dan di sini ada yang perlu kita pahami ya ikhwan, yaitu oleh karenanya bagi orang yang hendak berkurban sebisa mungkin sebelum tanggal 1 Zulhijjah ya dia udah membersihkan dirinya. Ya, sudah membersihkan dirinya, rambutnya dipotong, kukunya juga dipotong, bulu-bulu yang harus dihilangkan ya dihilangkan begitu. Supaya dia dalam keadaan rapih. Dan jika misalnya begini ya ikhwan, apabila nih di tanggal 1 seseorang belum punya uang buat berkurban. Tanggal 2, tanggal 3 bulan Zulhijjah dia belum punya uang sehingga belum ada kemampuan untuk membeli hewan kurban. Tapi pas di tanggal 9 Zulhijjah di mana besoknya adalah hari raya Idul Adha, alhamdulillah dia dapat rezeki yang banyak sehingga dia memiliki kemampuan untuk membeli hewan kurban, lalu dia pun membelinya. Dan dia berniat untuk menyembelih hewan kurban tersebut di hari esok tanggal 10. Tapi permasalahannya ya ikhwan, karena dari tanggal 1 sampai tanggal 8 dia nggak punya uang buat berkurban. Jadi di antara tanggal 1 sampai tanggal 8 itu dia motong rambut, dia motong kuku. Bagaimana itu hukumnya? Apakah dia berdosa? Nah, ternyata hukumnya memang dilarang. Tapi larangan ini hanya terikat bagi orang-orang yang hendak berkurban. Sedangkan orang ini yang baru dapat rezeki lebih di tanggal 9, di tanggal 1 sampai tanggal 8 dia belum punya kemampuan untuk beli hewan kurban karena nggak ada uangnya. Sehingga dia pun mencukur dan memotong. Apakah dia telah melakukan kesalahan? Tidak. Dia tidak melakukan kesalahan. Karena ketika dia motong rambut dan motong kuku, belum ada niat dalam dirinya untuk membeli hewan kurban karena nggak ada kemampuan. Tapi ketika di tanggal 9 dia dapat rezeki yang banyak, alhamdulillah dia pun bisa membeli hewan kurban. Sejak tanggal 9 itu sampai dia menyembelih hewan kurban, jangan dia potong rambut atau potong kuku dan menghilangkan bulu yang ada di dalam, yang ada pada tubuhnya. Begitu ya ikhwan. Jadi sekali lagi larangan untuk memotong rambut dan memotong kuku di tanggal 10 Zulhijjah. Ya maaf bukan di tanggal 10 Zulhijjah, tapi di 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu terikat pada orang-orang yang hendak berkurban saja. Adapun bagi orang yang lagi nggak ada niat untuk berkurban karena memang nggak ada uangnya, maka dia boleh potong rambut dan boleh juga untuk potong kuku begitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di tahun depan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rizki sehingga kita pun rizki yang menjadikan kita mampu untuk membeli hewan kurban. Taib ahibati fillah, mari kita kembali lagi ke buku Fikih Muyassar. Dengan demikian maka berakhir dan selesai sudah pembahasan kita tentang berkurban. Alhamdulillah. Mari kita lanjutkan pembahasan kita. Taib. Pembahasan kita yang selanjutnya adalah tentang akikah. Ya. Ini masih sama dengan berkurban, cuman momentumnya berbeda. Kalau berkurban yang kita bahas sebelumnya itu berkaitan dengan Zulhijjah. Sedangkan akikah berkurbannya itu berkaitan dengan kelahirannya seorang anak. Mari kita kembali ke kitab Fikih Muyassar. Mari kita baca dan kita simak. Mudah-mudahan bisa dengan lancar
dan ringan untuk kita pahami. Al-babus sabi'u, bab yang ketujuh, fil aqiqati, tentang akikah, wa fihi masailu, dan dalam bab ketujuh ini ada beberapa pembahasan. Al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama, ta'riful aqiqati wa hukmuha wa waktuha. Ta'rif, definisi atau pengertian akikah, wa hukmuha, dan hukum akikah, wa waktuha, dan waktunya, waktu pelaksanaan akikah. Tayyib. Al-awwalu, yang pertama, ta'riful aqiqati, definisi atau pengertian akikah. Al-aqiqatu lugotan, akikah secara bahasa, mustaqqatun, diambil dari kata al-aqu wa huwa al-qat'u, diambil dari kata al-aqu yang artinya memotong. Wa hiya tutlaqu fil asli ala sya'r, wa hiya tutlaqu, dan kata akikah ini tutlaq, diartikan fil asal, pada asalnya, ya, pada asalnya diartikan ala sya'r, diartikan rambut. Akikah pada dasarnya, pada aslinya artinya adalah rambut. Alladzi yakunu ala ra'sil maulid, yang ada pada kepala bayi yang baru lahir, hinal wiladah, ketika lahiran. Jadi sebenarnya awal mulanya akikah itu adalah istilah yang ditunjukkan kepada rambut yang ada pada kepala bayi ketika lahir. Kan kalau lahir bayi suka ada rambutnya ya. Itu dipanggil akikah. Itu asal mulanya. Wa syar'an, sedangkan definisi akikah secara syar'i, ma yudhbah lil mauludi yauma sabihi inda halqi sya'rihi. Ma yudhbah, menyembelih hewan kurban, lil mauludi, karena kelahiran seorang bayi, yauma sabihi, di hari ketujuh kelahirannya. Jadi kalau misalnya dia lahir hari Jumat, maka hari ketujuhnya adalah hari Kamis. Kita hitung ya. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, Kamis adalah hari ketujuh lahirnya. Maka di hari Kamis itu disembelih hewan kurban, inda halqi sya'rihi, dan juga dicukur rambutnya. Wahia min haqqil waladi, dan akikah ini adalah hak milik anak ala walidihi, yang harus ditunaikan oleh orang tuanya. Karena itu haknya anak, harus ditunaikan. Asani, yang kedua, hukmul aqiqati, hukum berakikah. Al-aqiqatu sunnatun muakkadatun, akikah itu ya ikhwan, hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Li hadithi Salman, hal ini berdasarkan hadis yang dibawakan oleh sahabat bernama Salman bin Amir Ad-Dabbi radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, ma'al gulami aqiqatuhu, bersama seorang anak yang baru dilahirkan itu ada akikahnya. Fa'ahriku anhu daman, maka alirkanlah darah
dari hewan yang disembelih untuk akikah anak tersebut. Wa amitu anhul adza, dan singkirkanlah gangguan. Amitu, singkirkanlah, adza, gangguan, anhu, dari anak tersebut. Maksudnya dari kepala anak tersebut, yaitu rambut. Bahasa mudahnya dari hadis ini adalah setiap anak yang lahir punya hak untuk diakikahkan. Maka sembelihlah hewan kurban untuk akikahnya dan cukurlah rambut kepalanya. Begitu ya ikhwan. Wali hadis Samurah radhiyallahu anhu, dan juga berdasarkan hadis dari Samurah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi. Kullu gulamin, setiap anak, rahinatun, mereka tergadaikan, bi aqiqatihi, setiap anak itu tergadai, di mana tebusannya adalah akikah. Tudzbahu anhu yauma sabihi, di mana akikahnya anak itu ialah dengan menyembelih hewan kurban pada hari ketujuh kelahirannya. Wa yusamma, dan juga termasuk dari akikah adalah memberinya nama. Wa yuhlaqu ra'suhu, dan juga termasuk dari kegiatan akikah adalah menyukur rambut kepala sampai gundul. Nah, di hadis yang diriwayatkan oleh sahabat bernama Samurah ini lebih banyak lagi ketentuan amalan yang dilaksanakan ketika sudah tiba hari ketujuh kelahiran seorang anak. Ada 3. Yang pertama adalah menyembelih hewan kurban. Yang kedua, memberi nama. Bagaimana kalau memberi namanya pas banget pas dia lahir langsung kasih nama? Boleh. Ya, tapi Islam menganjurkan paling maksimal hari ketujuh tuh udah dapat nama. Kemudian yang ketiga, amalan yang ketiga dalam akikah adalah menyukur gundul rambut kepala anak yang lahir. Tayyib. Wali hadithi Abdullah bin Amr bin As, dan juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat bernama Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man wulida lahu waladun, barang siapa wulida lahu, diberikan kelahiran walad, seorang anak. Siapa yang Allah anugerahkan dengan kelahiran seorang anak, fa'ahabba an yansuka, lalu dia ingin menyembelih akikah untuk kelahiran anaknya itu, falyansuk, hendaklah dia menyembelih hewan kurban. Nah, di hadis ketiga ini Nabi bilang, kalau dia ingin akikah, maka akikahlah. Lihat kata Nabi, kalau dia ingin akikah. Ada kata kalau ingin akikah. Nah, dari hadis yang ketiga inilah didapat bahwasannya hukum akikah itu bukanlah wajib, tetapi sunnah muakkadah. Karena di hadis pertama yang diriwayatkan oleh Salman dan hadis kedua yang diriwayatkan oleh Samurah, kedua-duanya itu menyatakan wajibnya akikah. Tapi di hadis ketiga ini yang diriwayatkan oleh Abdullah menyatakan bahwa siapa yang ingin akikah. Maka dari hadis ketiga ini didapat hukum akikah adalah sunnah muakkadah. Tayyib.
Wa makna yansuk, dan arti kata yansuk yang terdapat di dalam hadis adalah yadhbah, menyembelih. Salis, yang ketiga, waktul aqiqati, waktu pelaksanaan akikah. Yadkhulu waktu jawazi dzabhil aqiqah bin fisali jami'il maulud min batni ummihi. Yadkhulu waktu jawazi dzabhil aqiqah, waktu bolehnya dzabhil aqiqah, waktu bolehnya menyembelih akikah. Yadkhul, itu masuk, itu tiba, dimulai bin fisali jami'il maulud, sejak terlepasnya jami'il maulud, semua anggota tubuh anak yang lahir, min batni ummihi, dari perut ibunya. Ketika seorang anak sudah lahir tuntas dan sudah tidak terikat lagi dengan ibunya, ya, sampai tali pusarnya juga sudah dipotong, sejak saat itu menyembelih hewan akikah sudah boleh untuk dilaksanakan. Wa yastamiru waktul istihbabi ilal bulug, dan yastamiru, berlangsung terus, waktul istihbab, waktu dianjurkan untuk melaksanakan akikah, waktu dianjurkan untuk melaksanakan akikah itu berlangsung terus ilal bulug, sampai anak yang lahir itu menginjak usia dewasa. Illa annahu, hanya saja, yusannu, disunahkan sunnah muakkadah, an yuaqqa anhu yaumas sabi, disunahkan untuk menyembelih hewan kurban sebagai akikah anak yang lahir yaumas sabi min wiladatihi, hari ke-7 dari kelahiran si anak. Li hadits Samurah radhiyallahu anhu, hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat bernama Samurah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al gulamu murtahinun, anak yang lahir itu tergadaikan bi aqiqatihi, dengan akikahnya. Maksudnya setiap anak yang lahir itu statusnya tergadai, di mana bayaran atau tebusannya ialah dengan menyembelih akikah atau melaksanakan akikah. Tudzbah anhu yaumas sabi'i, di mana pada hari ke-7 dari kelahirannya disembelihlah hewan kurban. Wa yusamma, lalu diberi nama anak tersebut, wa yuhlaqu ra'suhu, kemudian dicukur gundul rambut kepalanya. Kemudian ya ikhwan, yang selanjutnya al-mas'alatu tsaniyatu, pembahasan yang kedua, miqdar, jumlah ma yudhbah fil aqiqah, jumlah hewan kurban yang disembelih fil aqiqah, untuk akikah. Yusannu, disunnahkan, an yudhbah anil gulam syatani, disunnahkan an yudhbah, untuk menyembelih syatani, 2 ekor kambing, anil gulam, karena kelahiran seorang anak laki-laki. Wa anil jariyati syatun, sedangkan jika yang lahir anak perempuan, maka disunahkan untuk menyembelih 1 hewan kurban sebagai akikahnya. Li hadithi Ummi Kurz al-Ka'biyah, hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Kuruz al-Ka'biyah radhiyallahu anha. Qalat, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, anil gulami syatani mutakafiatani, setiap anak laki-laki yang lahir, untuk anak laki-laki yang lahir, akikahnya adalah syatani, 2 ekor kambing, mutakafiatani, yang sepadan, yang sama, jangan satunya gede, satunya kurus kering.
Jangan, tapi kalau bisa yang sama. Wa anil jariyati syatun. Sedangkan jika yang lahir adalah anak perempuan, maka akikahnya adalah 1 ekor kambing. Al-mas'alatu tsalitsatu. Pembahasan yang ketiga, tasmiyatul maulud. Memberi nama untuk anak yang lahir. Wa halqu ra'sihi, menyukur gundul rambutnya. Wa tahnikuhu, mentahniknya. Apa itu mentahnik? Nanti kita bahas. Wal adzanu fi udhunihi, dan mengumandangkan azan di telinganya. Nah, ini 4 perkara yang akan dibahas pada pembahasan yang ketiga. Memberi nama, mencukur gundul, mentahnik, dan mengumandangkan azan. Al-awwal, tasmiyatul mauludi. Memberi nama anak yang lahir. Yusannu tasmiyatul mauludi, disunahkan untuk memberi nama kepada anak yang lahir fil yaumis sabi, pada hari ke-7 min wiladatihi, dari kelahirannya. Li hadits Samurah, hal ini berdasarkan hadis Samurah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda. Ini hadis yang sama nih. Kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi, setiap anak yang lahir itu tergadaikan dan tebusannya adalah akikah. Tudba anhu yauma sabihi, pada hari ke-7 dari kelahirannya disembelih hewan kurban. Wa yusamma, pada hari ke-7 dari kelahirannya juga anak tersebut diberi nama. Wa yuhlaqu ra'suhu, dan di hari ke-7 dari kelahiran anak tersebut dicukur gundul rambut kepalanya. Wa yusannu an yakhtar, dan disunahkan untuk memilih lahu, bagi anak yang lahir itu, minal asma'i, memilih nama-nama makana husnan, yang mempunyai arti baik, yang artinya baik-baik. Contoh misalnya Zaki, artinya pintar. Apalagi contohnya misalnya? Contoh misalnya lagi Mujahid misalnya. Artinya orang yang bersungguh-sungguh. Muttaqin, ya, orang yang bertakwa. Mustaqim, orang yang istiqomah. Dan nama-nama yang lainnya. Dan sebaik-baik nama adalah Abdullah, Abdurrahman. Adalah sebaik-baik nama. Faqad ghayyara Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi pernah merubah al-asma al-qabihah, nama-nama yang buruk. Pernah ada seorang perempuan namanya Asiyah. Enggak tahu bapaknya mikir apa. Namanya Asiyah, artinya tukang maksiat. Diganti sama diganti sama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nama yang baik. Wa amara bidzalika, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan untuk itu. Dan ahibati fillah, pemberian nama yang baik itu bukan hanya untuk anak, tapi untuk segala hal. Nabi SAW ketika datang ke kota Madinah, dulu namanya bukan Madinah, namanya Yathrib. Kemudian Nabi pun mengganti nama kota tersebut dengan Madinah, dengan nama yang lebih baik. Nah, kita juga ini harus begitu ya ikhwan. Zaman sekarang tuh adalah zaman yang segala hal yang aneh-aneh itu dianggap keren, viral, canggih, dianggap keren. Sering kita menjumpai nasi goreng gila. Apalagi ya nama-nama yang aneh-aneh ini gak baik ya ikhwan. Islam tidak mengajarkan kita untuk berbangga dengan sesuatu yang buruk. Harus memilih nama-nama yang baik.
Kadang ada orang dijuluki dengan julukan-julukan yang sedih kalau kita orang-orang yang penuntut ilmu mendengarnya. Nauzubillahi min zalik, tapi dia bangga. Ya, tapi dia bangga dengan nama-nama yang buruk, nama-nama kriminal misalnya, atau benda-benda yang terlarang. Dinamai dengan hal tersebut, itu tidak boleh. Wa ahsanuha, sebaik-baik nama adalah Abdullah wa Abdurrahman. Li hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat bernama Ibnu Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahabba asma'ikum ilallah, sesungguhnya nama-nama kalian yang paling dicintai oleh Allah adalah nama Abdullahi wa Abdurrahman. Nama Abdullah dan Abdurrahman. Ya. Oleh karena itu ya ikhwan, mulai dari sekarang, siapa yang menganggap kalau namanya Islami tuh kayaknya cupu, namanya yang keren misalnya apa, ya kalian tahulah nama-nama gaul-gaul sekarang namanya aneh-aneh, ya namanya aneh-aneh, sampai kita pun kalau pengen nyebutin tuh kayaknya berat. Nah, ana berharap sekali kepada kalian, para santri, para penuntut ilmu, kalian adalah penerus risalah Islam ini. Maka jangan pernah mau kalau dipanggil dengan nama-nama yang aneh. Jangan. Atau kalian memberi nama-nama yang aneh kepada teman kalian, jangan. Berikan nama yang baik. Karena nama adalah doa. Ya, nama adalah doa. Baik. Kemudian yang kedua, tsani, hal qura'sil maulud, menyukur gundul rambut kepala bayi yang lahir. Wa yusannu hal qura'sihi, disunahkan untuk menggundul rambut kepala anak yang lahir. Zakaran kana au untha, baik yang lahir laki-laki atau perempuan, gundul. Yauma sabihi, yaitu tepat pada hari ke-7 dari kelahirannya, ba'da dzabhil aqiqati, setelah menyembelih hewan kurban dulu. Wa yatasaddaq bi zinati sya'rihi fiddatan, lalu rambut yang dicukurnya itu dikumpulin. Udah dikumpulin, ditimbang berapa gram, 3 gram, 2 gram, lalu tanya berapa harga perak. Oh, harga perak 1 gramnya 10.000. Rambut anak itu berapa? 2 gram. Oh, berarti 20.000. Sedekah dengan 20.000 tersebut. Li hadits Ali radhiyallahu anhu. Hal ini berdasarkan hadis Ali radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berakikah untuk Hasan bisyatin, dengan menyembelih 1 kambing. Wa qala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, ya Fatimatu, wahai Fatimah, ihliqi ra'sahu, gundulkanlah kepalanya, wa tasaddaqi, dan bersedekahlah, bizinati sya'rihi fiddatan, dengan seberat rambut tersebut dalam bentuk perak. Dalam bentuk perak. Timbang rambutnya berapa? 3 gram. Tanya harga perak berapa? Oh, 15.000 misalnya. Ya udah, 15.000 kali 3, 45.000. Sedekah dengan harta 45.000. Baik ya ikhwan, kemudian yang ketiga, tahnikul maulud, mentahnik bayi yang lahir. Wa yusannu tahnikul maulud, disunahkan untuk mentahnik anak yang lahir bitamrin, dengan korma. Sawaun akana dzakaran am unsa, baik yang lahir itu laki-laki atau perempuan.
Wa tahnik, dan mentahnik itu huwa madgut tamri wadal hanakil maulud bihi. Apa sih artinya tahnik itu? Madgut tamar, mengunyah kurma, wadal hanakil maulud bihi. Kemudian setelah kurmanya itu dikunyah sama bapaknya atau sama ibunya, ambil ya kunyahan kurma tersebut lalu dioles-oles ke mulutnya bayi, ya ke langit-langit atas mulut bayi, bukan ke bibir ya, tapi ke atas mulutnya bayi. Hatta yanzila syai'un minhu ila jaufihi. Dioles-oles ke mulut atasnya bayi supaya ada sebagian dari olesan kurma tersebut yang masuk ke dalam perutnya bayi. Li hadits Abi Musa radhiyallahu anhu qala. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abi Musa radhiyallahu anhu. Beliau berkata, wulidali gulamun. Pernah saya mendapatkan kelahiran seorang anak. Fa'ataitu bihin Nabi SAW. Lalu saya pun mendatangi Nabi dengan membawa anak tersebut. Fasammahu Ibrahim. Lalu Nabi SAW pun memberi nama untuknya, yaitu nama Ibrahim. Wahannakahu bitamrin. Lalu Nabi mentahnik anakku itu dengan kurma. Wa hadits Aisyah radhiyallahu anha, dan juga berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'tabis sibyan, pernah didatangi beberapa anak-anak yang baru lahir. Wa yuhannikuhum, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mentahnik anak-anak yang baru lahir tersebut. Jadi mentahnik itu orang tua mengunyah kurma sampai lembut. Setelah itu diambil ya dari kunyahan kurma tersebut lalu dioles-oles ke langit-langit atas mulut anaknya yang baru lahir. Ini keberkahan ya ikhwan. Ini keberkahan. Kalau kita mempraktekannya karena mengikuti sunnah Nabi, akan banyak kebaikan yang akan didapat. Arabi yang keempat, al-adzan fi udhunil maulud. Mengumandangkan azan di telinga bayi yang lahir. Yusannul adzan fi udhunil maulud, disunahkan untuk mengumandangkan azan di telinga bayi yang lahir. Hina wiladatihi, ketika dia lahir. Wakila, ada sebagian ulama yang berkata yu'adzan fi udhunihil yumna, mengumandangkan azan di telinga kanannya bayi. Wa tuqamu sholatu fi udhunihil yusra, dan mengumandangkan qomat di telinga kirinya. Li hadits Abi Rafi radhiyallahu anhu. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abi Rafi radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana fi udhunil Hasan bin Ali. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumandangkan azan di telinga Hasan bin Ali hina waladat Fatimah, ketika Fatimah melahirkannya, bisalah. Beliau kumandangkan azan seperti azan untuk salat. Baik ahibati fillah, mungkin sampai di sini perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa mendatangkan manfaat, bisa mendatangkan barokah, dan menambahkan keilmuan kita tentang Islam. Semoga kita bisa mengamalkannya agar menjadi orang yang saleh di sisi Allah. Silakan kalian catat yang penting-penting dan kalian tanya jika ada yang kurang paham. Dengan demikian selesai sudah tentang akikah. InsyaAllah kita akan masuk ke pembahasan yang berikutnya di pertemuan yang akan datang tentang jihad. Baik, ahibati fillah, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.